ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkatkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkatkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena mantan-mantan kibin lah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Baklawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Baklawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari, tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana, mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Setuju Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan, orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara, asyhadu anna Baklawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunya wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Baklawi para kabib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah
Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Khabib-Khabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang, namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad sahib mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubaid. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Sekarang ada Android, ada YouTube, ada WhatsApp, ada apa namanya itu Line, ada Twitter. Hari ini kejadian di Amerika, kebakaran itu Los Angeles, California. Hari ini juga kita tahu, ini di Amerika ada 10.000 rumah para artis hangus terbakar. Allah. Harganya satu rumah berapa? 7 juta dolar Amerika. Berapa itu 7 juta dolar Amerika satu rumah? Itu sama dengan 200 miliar kurang lebih. Harga satu rumah itu di Los Angeles, California itu 200 miliar hangus semalam. Jumlahnya berapa? 10.000 rumah. Kenapa itu? Karena Allah sudah takdirkan Los Angeles itu kena badai api. Jadi hutan-hutan mereka itu ada yang terbakar satu, kemudian merembet sampai ratusan hektar, kemudian melalap rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Rumahnya itu rumah kelas genset semua. Bukan genset, apa namanya itu? Jet set. Kalau genset kita listrik mati pakai genset ya. Ini jet set. Rumahnya para artis. Ibu tahu Hollywood? Itu Hollywood itu adanya di LA, di Los Angeles, Amerika. Sekarang hari ini itu Los Angeles, Hollywood hancur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim api melalui pohon. Terbakar pohon-pohon, terbakar semua itu rumah-rumah. 10.000 rumah yang harga satu rumahnya itu berapa? 200 miliar. Kenapa mahal banget? Karena rumahnya pejabat dan artis yang ada di Los Angeles itu artis-artis yang kita sering lihat di film-film action Amerika, itu rumahnya di situ, di Los Angeles. Kenapa? Agar tempat syutingnya dekat ke Hollywood.
3 hari yang lalu terbakar semua. Itu artis-artis cantik itu pada nangis. Kenapa? Dalam semalam ratusan miliar uangnya hangus. Itu kalau Allah sudah memberikan peringatan. Orang-orang Hollywood, kalian bikin film, 1 film aja itu untungnya bisa jutaan dolar Amerika. Artisnya dapat bagian honor yang tinggi, tapi kalau Allah mau, dalam semalam saja semuanya hilang, tidak berbekas lagi. Makanya kita alhamdulillah hidup di Indonesia ini, baldatun thayyibatun warabur. Itu orang-orang Mesir bikin sebuah tulisan, jannatun fil ardi, surga di bumi. Apa maksudnya? Indonesia. Seorang ulama besar dari Mesir pernah ke Indonesia, dia pulang kemudian mengarang sebuah kitab judulnya Jannatun fil Ardi, surga yang ada di bumi. Maksudnya adalah Banjarnegara, Indonesia. Kita makan buah apa aja ada, Bu. Neng, yang udah pernah umroh, di Mekah banyak makanan, betul? Banyak buah-buahan juga. Ada nggak pohonnya? Nggak ada. Itu impor semua. Kita makan apel di Mekah itu impor. Kita makan jeruk itu impor. Kita makan pisang itu impor. Kalau orang nggak punya duit nggak bisa juga makan apapun. Tapi di Indonesia kita terjun aja tuh ke hutan itu tuh di belakang tuh. Ada duren, ada kidongdong, ada ketokak, ada sintrong, macam-macam. Walaupun misal kita ini diambargo, apa namanya? Embargo oleh dunia, saya yakin kita bisa makan walaupun hanya dedaunan. Kenapa? Tuhan telah memberi dan telah mempersiapkan untuk kita makan. Zaman dulu, ini satu pulau Jawa ini kerajaannya macam-macam. Itu masing-masing mempunyai otoritas politik. Ini tidak boleh masuk sini sembarangan, ini tidak boleh jual ini sembarangan. Walaupun negara-negara kerajaan zaman dulu itu, kerajaan Mataram beda, kerajaan Surabaya beda, kerajaan Banten beda, itu masing-masing mampu untuk swasembada pangan. Masing-masing mereka bisa menghidupi rakyatnya untuk tidak kelaparan. Sekarang Pak Prabowo mau menggalakkan kembali swasembada pangan. Kenapa? Karena hari ini, tahun-tahun kemarin kita ternyata masih impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand. Kita banyak sawah, tapi ternyata beras yang kita beli di pasar itu sebagiannya dapat impor dari Thailand, dari Vietnam. Kata Prabowo, kalau begitu kita harus swasembada. Ketahanan pangan harus kita galakkan kembali. Bagaimana caranya? Karena setelah diukur semua sawah yang hari ini ada di Indonesia, kalau panen memang tidak cukup untuk seluruh orang yang hari ini semuanya makan nasi. Kalau dulu ada yang masih makan jagung, dulu masih ada yang makan sagu, sekarang saudara kita di Papua aja sudah makannya nasi. Maka sawah sekarang minus. Pak Prabowo mempunyai sebuah program hutan-hutan di Kalimantan, sebagiannya akan dijadikan sawah-sawah dan kelapa sawit. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus kata kita. Tapi hari ini langsung dapat perlawanan dari pelestarian hutan. Jadi aktivis-aktivis pelestarian lingkungan, aktivis lingkungan menolak gagasan Pak Prabowo untuk menambah sawah-sawah baru di Indonesia. Hutan-hutan ditebang untuk dijadikan sawah, dijadikan kebun sawit. Kenapa?
katanya itu merusak hutan, merusak lingkungan. Ada aja yang model begini masih pikirannya. Lingkungan ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Kalau manusia butuh untuk sawah, tebang hutannya, bikin sawah, betul. Jangan mikirin yang madnunah. Kita ini maslahah muhaqqaqah yang jelas. Cara berpikirnya pemimpin itu maslahatun muhaqqaqah. Maslahat yang nyata ada, yaitu adalah ketahanan pangan. Agar kalau Thailand tidak mau jual lagi berasnya, kalau Vietnam tidak mau lagi jual berasnya, Indonesia semuanya bisa makan. Hari ini Pak, kalau orang-orang Vietnam, Thailand, India, Bangladesh tidak jual ini beras ke Indonesia, rebutan beras Pak Indonesia. Hari ini, kenapa? Karena rasio ketersediaan sawah dan beras kita dibandingkan dengan jumlah penduduk itu tidak memenuhi syarat. Kurang beras kita daripada penduduknya, makanya kita perlu impor. Makanya Pak Prabowo punya sebuah program ketahanan pangan. Sumber daya pangan kita harus berasal dari dalam negeri kita, sehingga kalau nanti perang dunia, Thailand ikut perang, Vietnam ikut perang, Cina ikut perang, Eropa, Amerika, masing-masing memerlukan makan masing-masing. Kentang yang biasa kita impor dari Kanada dan Amerika, orang sana nggak mau lagi ngirim kentang. Beras yang kita biasa impor dari Thailand, Filipina, orang Thailand nggak mau lagi jual beras karena mereka juga butuh. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada lagi kita harus memperbanyak sawah. Di sini nggak ada sawah, kan saya lihat tadi tuh hutan-hutan, tapi makannya beras, betul tidak? Dari mana itu? Beli dari pasarnya dari mana? Dari bulog. Bulognya dari mana? Sebagian dari petani, kurangnya dari impor. Jadi masyarakat makan hidup ini enak-enak aja, nggak mikirin beras. Tapi kepala bulog itu, otaknya itu, coba jumlah penduduk Indonesia ini berapa orang? Jumlah beras tersedia dari petani berapa? Kurangnya berapa? Kebiasaan orang Indonesia 1 liter berapa orang? Satu kampung ini berapa liter dalam 1 minggu? Ini semua dipikirin Pak. Itu tugasnya pemerintah. Bapak mah enak aja beli di warung ada beras, tinggal ada duit, betul tidak? Yang mikirin ada di warung itu kepala bulog, menteri, dia yang mikirin. Bapak punya emas, Bapak punya duit, tapi kalau nggak ada beras, nggak makan juga, masa mau makan duit? Yang mikirin ketersediaan kita selama ini siapa? Pemerintah. Tuh, sebenarnya begitu. Kita beli di warung ada gula, mau ngopi nggak ada gulanya, pahit, betul tidak? Karena bagi orang-orang yang masih hidupnya pahit, itu gula harus manis. Kalau orang seperti Kiai Muhaimin ini yang udah manis, kopinya nggak perlu gula lagi. Kayak saya ini nggak ada gulanya kopinya. Kenapa? Hidupnya alhamdulillah sudah manis. Padahal kalau makan gula bahaya. Bagaimana gula bisa tersedia itu? Dipikirin oleh Menteri Perdagangan. Bu, kita mah kan beli, ini ada mahal sekarang, mahal katanya kan. Padahal cara mengadakannya aja sudah puyeng itu. Karena pabrik gula sekarang udah pada tutup. Harga produksi, biaya produksinya lebih tinggi daripada harga di pasaran. Kenapa? Ini demo-demo buruh kan? Buruh gula pengennya tinggi gajinya. Masyarakatnya
Yang beli gula pengennya murah, betul apa tidak? Ini pabrik bingung. Ininya masyarakatnya gula pengen murah, betul tidak? Karyawannya pengen gajinya naik. Kalau nggak naik demo dia. Demo itu apa namanya? Serikat buruh. Akhirnya ditaikin. Yang didemo kan pejabat, yang naikin gubernur. Naik. UMR Jawa Tengah naik. Akhirnya pabrik menaikkan upah, dijual ke pasar murah. Karena apa? Masyarakat pengennya murah. Kalau gulanya naik, masyarakat demo, turunkan gula. Kan bingung tuh, gimana cara untuk menyelesaikannya. Ini kita belajar jadi presiden. Jangan bisanya nyaci presiden doang kita. Ternyata susah jadi presiden. Jadi bagaimana ketersediaan bahan pokok ini ada, masyarakat tenang, tinggal mikirin nyari duitnya doang dia. Kerja, semangat, dapat upah, dapat duit. Semua bahan pokok disiapkan oleh negara. Di pasar itu walaupun kayaknya yang apa namanya untung kan tukang-tukang agen itu di pasar. Sebenarnya agen pun kalau di pabriknya tidak ada, di bulognya nggak ada beras, nggak bisa dia beli bahan makanan pokok, tidak bisa. Makanya ini bapak-bapak, ayo kita bareng-bareng jaga negara kita Republik Indonesia. Nanti kalau misalnya presiden kita ada kesalahan, namanya manusia, betul apa tidak? Kalau dia jelas-jelas salah, ya nanti ada hukum. Di sana ada KPK, di sana ada polisi, di sana ada pengadilan, di sana ada kejaksaan. Biarkan aja, di situ ada wakil kita DPR. Kita mah bagaimana cara meningkatkan harkat derajat hidup kita, anak-anak kita lebih baik dari kita, taraf hidupnya, kehormatannya, kemuliaannya. Maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera dunia dan akhirat. Banyak duit, naik derajat. Hari ini Indonesia menjadi 5 terbesar penduduk di dunia, 280 juta. Pertama itu orang India, Cina, India, Amerika, Rusia. Kelima Indonesia. Ini negara besar loh. Indonesia ini bapak-bapak diperhatikan dunia. Setiap apa saja yang terjadi di Indonesia diperhatikan dunia. Omong apa saja ini Indonesia presidennya diperhatikan dunia. Kenapa Palestina terus menjadi isu dunia? Karena Indonesia terus berkomitmen bahwa Palestina harus dibela, Palestina harus merdeka. Maka sampai saat ini karena mayoritas Islam di dunia adalah Indonesia, maka suara Indonesia menentukan nasib dari negara Palestina. Pak Prabowo ngomong sedikit saja tentang Palestina menjadi catatan pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Maka jangan mau kita diadu domba.